Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Menyikapi akhir-akhir ini, Habib Rizik Syihab telah ditahan di markas Polda Metro Jaya dengan tuduhan katanya menyebabkan kerumunan, melanggar pasal daripada pelaksanaan PSBB dan sebagainya. Kami ini ingin mengemukakan pendapat bahwasanya hukum itu diperlukan untuk membuat tentram masyarakat. Hukum itu mendidik, bukan membidik orang yang dianggap musuh atau lawan politik. Hukum itu harus sama matanya kepada siapapun. Tindakannya harus sama dalam kasus yang sama. Tidak boleh dalam kasus yang sama berbeda tempat, tindakannya berbeda. Ini namanya hukum yang tidak adil. Saya ingin ceritakan bahwa satu hari seorang putri kepala suku Bani Makhzum mencuri, namanya Fatimah. Mencuri tertangkap, kemudian diadili, ada bukti, ada saksi. Sebab kalau bukti saksi tidak ada, pengadilan itu disebut pengadilan yang zalim. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Hukum yang dilaksanakan tanpa saksi dan bukti-bukti, maka hukum itu adalah sebuah kezaliman. Ini perempuan, Fatimah ini, mencuri dan tertangkap. Ada bukti, ada saksi, akhirnya dijatuhkan hukuman potong tangan oleh hakim. Apa yang terjadi? Kepala suku Bani Makhzum merasa malu kalau anaknya cacat seumur hidup, kemana-mana ketahuan mantan maling. Maka kemudian diadakanlah lobby. Dari dulu lobby itu sudah ada. Ya, didatangkanlah mulobiyun, orang-orang yang untuk melobi. Apa yang bisa melobi Rasulullah SAW? Mereka bermusyawarah, akhirnya cucu kesayangan Rasulullah SAW dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, diminta untuk menjadi mulobi, ya, orang yang melobi pada Rasulullah SAW. Beberapa kali bolak-balik di depan rumah Rasul ini, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah memanggil cucunya ini, wahai Usamah, mari masuk, ada apa? Kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat Nabi yang disayangi ini, masuk ke dalam rumah Nabi, kemudian menceritakan apa yang menjadi misi yang diembannya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang mencuri ini Fatimah, anak kepala suku, maka beliau ini malu kalau tangannya dipotong, cacat seumur hidup, semua orang akan tahu sampai mati dia bahwa ini adalah mantan maling, sedangkan dia anak orang terhormat, orang kaya. Bagaimana kalau kira-kira diubah hukumnya? Hukumannya diubah menjadi hukum denda saja. Kalau denda dia bisa bayar 2 kali lipat dari barang yang dicuri, bahkan 10 kali lipat pun dari barang yang dicuri. Bapaknya, kepala suku ini bersedia membayar asal anaknya bebas dari hukuman potong tangan. Nah, jadi ada lobby di sini. Tolonglah ya Rasul, diterimalah perubahan hukum menjadi hukum denda saja. Merah wajah Rasulullah SAW mendengar ini. Kemudian keluarlah sabdaan Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Baginda Rasulullah bersabda, "Lau syaraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Muhammad, Rasulullah SAW mencuri, dia akan dijatuhi hukuman potong tangan, dan pasti aku sendiri yang akan jadi algojo untuk memotong tangannya. Laqata'tu yadaha. Aku sendiri pasti akan memotong tangan anakku, putriku kesayanganku, kalau memang dia mencuri. Ada bukti, ada saksi. Rasulullah tidak bergeming dalam hukum. Makanya Rasulullah ini berwibawa. Tidak ada satu orang pun bisa melihat kelemahan Rasulullah dalam segi ini. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan hukum. Kalau penegak hukum di Indonesia mau berwibawa, dicatat dalam sejarah, ya jangan bermata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sama lawan tajam, sama kawan tidak.
Berapa banyak kerumunan yang ada di Indonesia yang ternyata orangnya tidak ditangkap penjara. Mantan Kapolsek Kembangan menikah, pesta besar-besaran, nggak dipenjara, nggak ditahan di kantor polisi. Padahal harusnya seorang anggota polisi yang berpangkat Kapolsek itu harus memberikan contoh, teladan pelaksanaan hukum. Mereka ternyata tidak menahan Kapolsek ini. Seperti mana menahan Habib Rizik dengan kerumunan yang sama, yaitu menikahkan anak. Bahkan yang Kapolsek ini, saya dengar beredar berita di mana-mana, menikahkan dirinya. Pesta besar, cuma dicopot dari jabatannya, sekarang tidak ada kabarnya dan pasti tidak ditangkap. Tidak ditahan sebagaimana Habib Rizik ditahan. Juga ada kerumunan di Solo. Oh, itu kerumunan urusan Bawaslu. Karena belum terjadi pelaksanaan pemilu. Setelah pemilu, syukuran rame-rame ada videonya di mana-mana beredar. Toh nggak dipanggil, nggak ditahan juga. Oh, itu urusan Bawaslu. Nah, ini kan urusan Pemda. Kalau ada orang melanggar protokol kesehatan, Pemda yang urus. Hukum denda. Saya pikir bukan polisi yang urus, tangkap. Pidananya dicari. Kalaupun memang betul polisi berhak memberikan hukum pidananya, maka ya yang sana ditahan, yang sini harus ditahan. Sehingga masyarakat melihat keadilan mata hukum itu sama kepada semua pihak. Baik kepada pihak lawan, yang dianggap lawan, atau pihak yang dianggap kawan. Ini pihak dianggap kawan dan lawan inilah yang kadang-kadang membuat hukum itu menjadi pincang sebelah. Dan itu tidak baik bagi pendidikan anak bangsa, terutama dalam catatan sejarah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depan. Nanti akan ada sarjana-sarjana hukum ketika membuat tesisnya, dia akan selidiki masalah ini dan ini menjadi cacat permanen sampai hari kiamat. Alangkah malunya orang-orang yang terlibat dalam perkara ketidakadilan ini, dan anak-anaknya akan malu. Ya, kenapa? Karena bapaknya ada terlibat dalam urusan ini. Ini terus berlanjut. Saya ingin mengetuk saja, bukan ingin membongkar apa-apa aib, bukan. Saya ingin mengetuk hati nurani kita semua agar mentaati hukum dan agar kita seimbang dalam pelaksanaan hukum ini, karena seluruhnya manusia memantau, bahkan mata internasional memantau, rakyat Indonesia memantau. Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat juga akan melihat pengadilan yang maha adil di padang mahsyar tentang perkara ini. Kepada saudara-saudaraku anggota Front Pembela Islam, sabar, buat gerakan kepada Allah, ketuk pintu langit, sholat hajat setiap malam, baca Yasin 41, kita doa kepada Allah, minta kekuatan, bantuan dari Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat dari Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemana kita mau mengadu pada zaman seperti ini? Kepada Allah SWT. Saya Tengku Zulkarnain merasa sangat prihatin atas kejadian ini. Bukan melawan hukum. Sama sekali tidak ada keinginan kita untuk melawan hukum. Justru Habib Rizik Syihab datang ke kantor polisi, memenuhi panggilan polisi, itu taat hukum. Pengacaranya boleh melakukan pembelaan. Kalau akan ditempuh jalur pra-peradilan, itu hak pribadi daripada Habib Rizik Syihab yang tidak boleh dibully di medsos atau di media-media yang anti dengan sosok imam besar Front Pembela Islam. Saudara-saudara yang mulia, saya ingin juga menanggapi tentang orang yang menyaksikan senjata milik laskar. Yang dikatakan polisi ini adalah senjata milik laskar. Ada orang yang sanksi dengan itu, tidak percaya dengan itu. Tidak bisa dipidana. Mana bisa, saya nggak percaya kalau itu senjatanya laskar. Terus, menyebarkan berita bohong karena bertentangan dengan berita yang disebarkan oleh pihak kepolisian. Oh, tidak bisa begitu mudah. Orang tidak percaya dengan satu kasus, itu dibuktikan di pengadilan. Benarkah ini pistol atau senjata api ini milik laskar atau bukan, itu di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Tangkap yang nggak percaya dengan apa yang diucapkan kepolisian adalah penebar kebencian atau menebarkan berita bohong. Bohong atau tidak itu ditetapkan di pengadilan. Wah, ada orang nggak setuju dengan pendapat penegak hukum, kok langsung dituduh menebar
berita bohong. Di mana pasalnya? Buktikan dulu di pengadilan. Pengadilan negeri masih bisa banding ke pengadilan tinggi. Terbukti ke pengadilan tinggi masih bisa lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun masih bisa lagi PK, peninjauan kembali. Baru nanti diputuskan senjata ini milik siapa. Begitu kalau sudah inkrah di pengadilan baru tidak bisa dibantah. Baru orang mau tidak mau ya percaya dengan hukum. Kalau belum ada gelar pengadilan, kemudian ada orang yang nggak percaya, ditangkap karena menyebarkan berita bohong. Waduh, amburadul negara ini. Ini bukan negara hukum kalau begini ceritanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya Tengku Zulkarnain menghimbau kepada semua pihak, kepada semua rakyat Indonesia, kita ini betul-betul lah jadikan hukum ini menjadi pilar untuk mendapatkan keadilan. Bukan untuk memukul, membidik, atau menangkap orang yang dirasakan berseberangan dengan apa yang kita rasakan. Pengadilan menentukan siapa benar, siapa salah dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Sekali lagi dalam usul fikih dikatakan al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tanpa bukti dan saksi yang benar adalah sebuah kezaliman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangis ketika melihat tayangan Habib Rizik di borgol dan naik ke kendaraan. Yang terjadi pada hati saya sangat sedih, rasanya tidak rela, tidak menerima banyak dicintai sebagian umat. Benar ada beberapa cara bicara beliau yang saya berbeda pendapat, tetapi tidak bisa dipungkiri hati ini tetap sedih saja. Ya, entah berapa banyak orang yang merasakan sama dengan yang saya rasakan, tetapi bagi orang-orang yang sangat merindukan keadilan dan kebenaran, karena belum selesai penembakan kemarin, belum jelas, dan sekarang sudah ada seperti ini, pasti ini akan memisahkan. Ya. Kita harus menjadikan kejadian ini menjadi satu, kita berpikir sangat banyak dan tidak nyambung kepada Allah, jatuhnya kita akan banyak gelisah dan tidak jadi solusi. Karena fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kejadian yang ada di Indonesia tentang penembakan 6 anggota FPI dan juga penangkapan Habib Rizik ini harus membuat kita semakin banyak mengingat Allah. Apa yang kita ingat? Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Semua orang ada ujiannya. Allah yang kalau kita cemas sesuatu terjadi, Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha menjaga. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah, dari kekuasaan Allah. Allah yang Maha menutup, Allah Maha membuka. Ya Fattah, Allah Maha membuka, kalau Allah tutup akan tertutup, kalau Allah buka akan terbuka. Harus mengingat kejadian ini, jadi nyambung kepada ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai berhenti di kejadiannya. Kalau berhenti di kejadian, kita hanya bisa dapat gelisah. Mungkin mendidih, galau, gundah, sedih, itu normal, tapi mau dibawa kemana perasaan ini? Harus cepat zikrullah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan semua ini? Kalau kita yakin, maka yang kedua, wa'amilu shalihat. Kejadian ini harus meningkatkan amal soleh kita. Amal soleh itu dua, satu niatnya lurus, jadi kita mau ngapa-ngapain ini,
Yang kedua, caranya benar. Kalau niatnya, jangan menggunakan kejadian ini untuk jaim, merasa paling penting, merasa paling berjuang, merasa paling, misalkan, merasa paling peduli, ya. Jangan sampai memikirkan kejadian ini untuk kepentingan pribadi. Apakah untuk rating jadi bagus, untuk follower jadi banyak, untuk ada itu yang menggunakan kejadian untuk membuat dirinya tuh seakan-akan ya gimana lah. Jadi sebetulnya dia bukan gini, seperti ada anak yatim, dia bukan peduli ke anak yatim aslinya, tapi dia mengeksploitasi anak yatim untuk sesuatu yang dia ingin. Nah, jangan sampai kejadian ini pun dieksploitasi hanya buat kepentingan pribadi kelompok. Wah, nauzubillah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dan Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Seperti sekarang ini benar-benar disaksikan. Setiap saat, dari dulu sampai nanti, tidak ada yang luput. Allah menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Dan kita bisa minta kepada Allah sebagai amal soleh, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu nyata benarnya. Jadi kebenaran itu jelas, terang benderang kebenaran. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu nyata, terang benderang, sehingga kita mantap menjalani kebenaran itu. Mantap untuk hidup di jalan benar. Dan mantap untuk membela yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, supaya kita bisa menapakinya dengan istiqomah. Wa arinal batila batilan, ya Allah, tampakkan yang batil itu jelas kebatilannya. Warzuqna istinabah, dan berikan kemampuan kami menghindarinya, menjauhinya, menyingkirkan kebatilan-kebatilan baik pada diri maupun pada yang lain. Kertas terakhir tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan.
Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia. Sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. 3, supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Itu di SMS dari hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Nah, mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Tak takut saya. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Dah jelas? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti 20-30 tahun akan datang, yang mengawasi saya itu akan bercerita ke cucu mereka. Waktu itu mereka sudah tua di ruang ICU. Mereka akan cerita ke cucu mereka. Cucu-cucuku, dulu di Pekanbaru ada seorang ustadz namanya Abdul Somad. Kami kasih dia duit, tak diterimanya. Kami kasih dia mobil, tak diterimanya. Kami takut-takuti dia. Kami cari-cari surat nikahnya di kantor KUA. Kami cari-cari atap rumahnya, kami foto pakai drone. Tak takut juga dia, nak. Diceritakannya ke cucu-cucunya 30 tahun akan datang. Ada rupanya manusia macam itu, nak. Bukan di buku, bukan di kertas. Nyata orangnya, pernah jumpa kami, nak. Nangis dia cerita ke cucu. Itu yang mau saya sampaikan. Lewat perbuatan saya, lewat tindak tanduk saya. Banyak jamaah yang takut. Jamaah mau saya ini tenang-tenang saja. Kami tak mau Ustaz dicaci maki, Ustaz. Kami sedih melihat Ustaz dibuli, Ustaz. Paham saya, mengerti saya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mulia, Nabi bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Allah menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok. Faman ta'arafa fiha iktalaf. Siapa yang dulu ruhnya nyatu dengan kelompok ruhnya para
jasadnya ke dunia, iktalaf, dia tetap nggak berubah cinta kepada Nabi. Ruhnya menyatu dengan keluarga Nabi, ruhnya menyatu dengan cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi. Maka ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya di dunia, cintanya nggak berubah, tetap mencintai keturunan-keturunan Nabi. Allahumma sallim. Orang Tebet ini udah menyatu ruhnya dengan ruhnya Nabi. Orang Tebet ini ruhnya udah nyatu dulu dengan ruhnya Habib Rizik. Maka kita nangis tadi malam ketika kita melihat cucu Rasulullah diperlakukan seperti itu, pakai baju oranye yang biasa dipakai oleh koruptor, tangannya diborgol. Ya Allah. Ini orang dulu ruhnya nggak nyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad. Laisa minna wa laisa minna. Itu orang bukan golongan kami dan dia tidak termasuk golongan kita. Nggak dapat syafaat tuh orang nanti. Orang dapat syafaat. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim. Hasan Masiku aja dari pakaian gitu. Yang korupsi bansos saja jadi pakaian gitu. Ya Allah. Hadirin jamaah yang mulia. Sebaliknya wa man tanakara fiha, siapa yang dulu di alam ruh, ruhnya dia nggak nyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad. Ikhtalaf, orang itu ketika diciptakan jasadnya di dunia akan selalu berbeda, akan selalu bertentangan, akan selalu benci. Nggak usah kaget, karena dulu memang dia nggak ketemu ruhnya dengan ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka yang ketemu cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, cinta kepada keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya Fadlizon, anggota DPR RI. Saya sangat menyesalkan proses yang terjadi pada Habib Rizik Syihab, baik dari proses penersangkaan yang sangat terburu-buru, kemudian penahanan, dan terutama adalah pembunuhan terhadap 6 warga sipil, anggota FPI yang meninggal, insya Allah syahid pada tanggal 7 Desember 2020. Dan pada tanggal 13 Desember kemarin, ketika Habib Rizik diperiksa sebagai tersangka selama belasan jam untuk sebuah tuduhan yang juga masih sangat diragukan, sangat sumir, yaitu tentang protokol kesehatan, Habib Rizik Syihab telah ditahan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Ribuan kasus pelanggaran protokol kesehatan, hanya satu yang diproses dengan cara yang luar biasa, bahkan melalui pembunuhan. Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab. Dan mudah-mudahan semakin banyak orang warga negara Republik Indonesia yang akan berbuat yang sama. Karena saya yakin, dan saya kira banyak umat Islam terutama yakin bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Dan kalaupun ada pelanggaran terhadap kerumunan yang terjadi ketika itu, maka sudah dilakukan pembayaran denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan penjaminan diri ini bisa menangguhkan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, apa kabar Anda semua? Ini hari Minggu pagi. Jadi suasana saya lihat di Sentul, di tempat Bung Rocky ini juga cerah nih. Di belakang itu apa? Samar-samar Gunung Salak ya? Atau apa Bung Rocky? Ya, Gunung Salak. Ya. Gunung yang paling banyak misteri karena jalannya bercabang-cabang, banyak orang tersesat di situ. Nah, mudah-mudahan saja perjalanan bangsa kita ini tidak juga berjabang banyak dan kemudian tersesat ini, karena situasinya sekarang sedang sangat panas. Tadi malam polisi sudah menetapkan Habib Rizik Syihab, bukan menetapkan, maksudnya sudah menahan Habib Rizik Syihab di tahanan Polda Metro Jaya. Ya, itu tanda bahwa buku demokrasi telah ditutup dan bahkan sebelum tamat. Dan itu ukuran hari ini. Kalau ada krisis ekonomi, sosial, macam-macam, lalu frustrasilah pemerintah. Nah, frustrasi yang tidak bisa disalurkan secara demokratis, yang seharusnya bisa diatasi bila ada partai oposisi, itu akhirnya menumpuk menjadi arogansi. Dan itu yang diperlihatkan tadi malam. Rompi, borgol, mobil tahanan. Jadi itu seluruh simbol dari arogansi. Gak ada urusannya dengan pilkada, gak ada urusannya dengan COVID, segala macam. Karena ini hanya untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin diganggu dan ingin meneruskan kekuasaan. Karena simbol itu diperlihatkan. Itu hal yang biasa tuh. Dalam politik yang tak beradab itu hal yang biasa. Nah, kita ingin hindari itu karena kita ingin agar supaya hak asasi manusia itu diterapkan. Dulu zaman saya di LBH dulu kita bikin buku judulnya Langit Makin Mendung atau Langit Masih Mendung itu. Itu zaman Soeharto. Mengapa sekarang kita mesti tulis lagi buku itu? Bahwa seolah-olah tidak ada semacam harapan bahwa ada perbaikan dalam mutu politik, ada perbaikan dalam mutu kehidupan bernegara. Ini semua PR bangsa dan ya sembari kita berharap ada semacam percakapan cerdas di antara pemimpin bangsa, tokoh-tokoh yang ingin menyelamatkan Indonesia. Tapi kita juga harus menghitung bahwa kekuasaan sepertinya tidak punya cara lain selain memamerkan festival of torture ini atau festival of stupidity itu. Tadinya ketika melihat foto-foto yang beredar maupun video beredar Habib Rizik Syihab makan dengan tenang di Polda Metro Jaya, kemudian yang lebih menarik ada video sholat berjamaah ya antara Habib Rizik Syihab dengan di sana, dan ada polisi yang ikut jadi jamaahnya Habib Rizik Syihab. Ini luar biasa nih. Coba kita lihat sebentar, ini videonya, ini menarik nih Bung Rocky ya. Kalau lihat video tadi kan adem gitu sebenarnya Bung Rocky, bagaimana penyidik atau setidaknya petugas Polda Metro Jaya jadi jamaahnya sholat, dan kemudian Habib Rizik Syihab menjadi imam. Saya berharap tadinya situasinya ini sebagai sebuah sinyal gitu bahwa oke, ada understanding, ada saling pengertian. Itu hal biasa di dalam teknik kekerasan, itu selalu mau dikasih kontra sebetulnya, seolah-olah ya ada hal yang mengenakkan, tapi kemudian kita tahu ujungnya. Ini semacam ilmu dari ya raja-raja lalim di Eropa dulu begitu. Sebelum mengeksekusi dipanggil opera tuh. Jadi dikasih musik yang bagus itu. Lalu kemudian terjadi kekerasan. Mafia selalu melakukan hal yang sama, kan ada lagu yang dibikin seolah-olah ada perdamaian. Lalu tiba-tiba dar. Itu kita pelajari itu di dalam ilmu yang namanya semiotic of power, bahwa kekuasaan selalu ingin menyempurnakan penggunaan kekerasan dengan bahkan mengolok-olok. Ya baik-baik aja kok semua ini. Kan itu sebetulnya sindiran pada rakyat. Enggak, kita baik-baik aja, ini masih ada video yang bagus-bagus. Tapi kita tahu ujungnya adalah
penggunaan naked power, naked force, kekerasan telanjang. Kan itu sebetulnya disebut aesthetics of power, estetika kekuasaan itu seolah-olah dibikin rapi, enak, bagus, mulus, tapi di ujungnya adalah penghukuman. Itu kalau kita bikin refleksi yang agak filosofis ya, ini pagi-pagi, mending kita ngomong sesuatu yang ya lebih sublim tapi lebih terasa akibatnya. Ya. Nah, saya kira ini kan penting ya kita bahas karena saya berkali-kali mencerna, berkali-kali bertanya mengapa begitu soal pelanggaran protokol kesehatan, kemudian yang sudah dikenakan denda dan sebagainya, kemudian berujung pada penahanan gitu, dan kemudian pasal-pasal yang dikenakan berkaitan dengan penghasutan dan juga melawan petugas. Saya masih bertanya, mengapa hal-hal seperti itu harus dilakukan oleh kekuasaan? Cuma ini momentum bagi kekuasaan untuk mengkonsolidasikan institusinya, tuh institusi kekerasan maksud saya. Tuh. Nggak ada cara lain. Mau dikonsolidasikan lewat pilkada, orang nggak peduli dengan pilkada karena menganggap bahwa ada yang sudah diatur. Jadi sensasinya nggak ada dalam politik, sehingga dibikinlah sensasi dengan cara kekerasan. Nah kebetulan atau bukan kebetulan, memang dari awal kekuasaan ini mesti rumuskan musuh bersama itu, baik untuk menghidupkan ketakutan warga supaya ada kontrol, baik untuk menimbulkan narasi bahwa ada bahaya kalau politik Muslim politik Islam itu diucapkan terus. Jadi semua ini adalah satu orkestrasi politik sebetulnya yang dikendalikan oleh partitur kekerasan. Jadi semua aparat itu membaca partitur yang sama. Nah, lain kalau konduktornya mampu untuk menciptakan harmoni, maka partiturnya akan diganti. Nah, problemnya selalu adalah pemimpin negara itu tidak punya partitur untuk mengharmonikan. Kenapa? Karena dari awal, dari kepemimpinan periode pertama, sinyal tentang sebut aja politik identitas ini terus-menerus diucapkan oleh istana kan. Mulai dari kami Pancasila, lalu ingin mengubah tafsir Pancasila jadi monolitik. Kan semua itu adalah sinyal bahwa kekuasaan memang tidak punya partitur harmoni itu. Yang ada adalah partitur yang makin lama makin keras, cendol. Terus tiba-tiba, wow. Jadi seolah-olah nggak ada kenikmatan dalam politik hari ini. Nah, ketiadaan kenikmatan itu diganti oleh kekerasan. Tetapi rakyat kemudian menyimpan semacam dendam. Dan itu akan terjadi karena sesuatu yang tidak diselesaikan secara lega itu pasti ada semacam virus yang masih bertahan. Nanti vaksinnya udah berkali-kali disuntikan, virusnya bilang enggak, masih mau melawan. Nah ini soalnya tuh, dan kita tempatkan problem ini dalam sejarah perjalanan bangsa. Ketika kita berselisih soal ideologi, ada kemampuan kita untuk menyelesaikan melalui kesepakatan nasional. Sekarang ada sebetulnya momentum untuk menghasilkan kesepakatan ulang agar supaya divided nation ini bisa diakhiri itu. Nah ini yang diabaikan oleh Presiden Jokowi. Karena sampai hari ini Presiden Jokowi keluh mulutnya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa bikin orang percaya bahwa oh ya Presiden itu masih seorang kepala negara. Sekarang orang bukan lagi kepala negara, dia kepala keluarga aja tuh. Nah ini soal kita sebetulnya Hersu. Iya, saya ini jadi ironi nih saya ngobrol dengan Anda pagi hari ini. Suasana Anda di sana kelihatannya damai sekali. Saya tadi sayup-sayup dengar suara burung, cicit-cicit burung di belakang Anda gitu. Tapi kita bicara soal kekerasan negara. Sementara dan lebih ironi lagi sebenarnya kita ini saat ini hidup dalam sebuah negara demokrasi. Betul sekali. Saya masuk keluar kampung desa di kaki-kaki gunung, pinggir-pinggir hutan, dan merasakan bahwa ada semacam pembangkangan publik yang menganggap bahwa negara tidak mengurus mereka tuh dalam soal kesulitan ekonomi segala macam. Lalu semua orang ikuti masalah Habib Rizik ini, dan mereka kadang-kala nyeletuk aja, wah ya udahlah suka-suka aja. Dan kata suka-suka itu bukan sekedar penyerahan apatisme, tapi dia bisa berubah menjadi daya perubahan yang besar nanti. Karena bangsa ini berkali-kali pernah mengalami hal yang sama. Tuh. Orang diem, lama-lama meledak gitu. Itu yang terjadi di 65, 98 segala macam tuh.
yang disebut sebagai nerimo, tapi kemudian mengubah arah dan tiba-tiba ngamuk. Jadi politik kita bisa betul-betul ada di dalam kepasrahan, tapi bisa berubah menjadi chaos yang habis-habisan, dan ada jejaknya dalam sejarah politik kita. Ya. Itu soalnya. Ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ada kemungkinan penahanan Habib Rizik Syihab ini diikuti dengan penyerahan diri dari para pengikutnya, dan itu sudah terjadi itu seperti video yang kita lihat ini, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Lampung siap menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya apabila Imam Besar umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ditahan karena kami yang berkerumun, kami yang datang tanpa undangan daripada Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Siap menyerahkan diri? Siap! Siap menyerahkan diri? Siap! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, saya kira akan terjadi itu karena hanya itu semacam PP di dalam kultur politik kita. Ini sekaliannya tangkap kalau udah berhari-hari ini diam di depan istana raja dan raja nggak mau keluar, lalu orang menganggap oke, kita bersalah, silahkan sesuka-suka sang maharaja. Jadi kultur politik kita selalu begitu. Karena nggak ada oposisi, maka energi itu akhirnya disalurkan lewat WA group, lewat meme segala macam tuh, bahkan lewat panggilan untuk menyerahkan diri. Jadi ini semacam kepasrahan yang agresif itu. Pasrah tapi agresif itu. Lain kalau orang ya kita pasrah, ya udah kita tunggu aja dipanggil atau dicabut atau diciduk. Ini dia pasrah tapi dia aktif, progresif. Kita menyerahkan diri. Kan ini sebetulnya ledekan pada kekuasaan kan. Lu bilang lu hebat, nah lu tangkap kita semua deh. Kan itu kan. Tapi ini konsep ini nggak masuk di kepala istana yang memang kepalanya mungkin terlalu sempit untuk membaca keresahan publik yang diucapkan secara semiotis atau secara memetik tiap hari kita lihat di WA Group gitu. Ya, sebenarnya saya sendiri seperti juga sering kehabisan kata, juga kehabisan logika berpikir. Saya sulit untuk memahami situasi saat ini gitu. Dan yang kita bisa lakukan sekarang ini kan memang selalu menghimbau. Kenapa? Karena ada bayangan bahwa terjadi bentrokan yang besar antara aparat negara yang tidak mau menurunkan call tingginya bahwa kalau kalian berhadapan dengan kita, ya kita hadapi dengan kekerasan, sementara publik seperti tadi dengan gaya yang seperti Anda sebutkan tadi, tapi juga siap berhadapan itu. Kan kita melihat ini ada bahaya besar sebenarnya mengintai di depan kita. Betul sekali, itu kepekaan jurnalis bisa baca itu. Kepekaan LSM juga, beberapa LSM masih mampu baca itu. Sebagian besar rakyat di bawah juga merasa bahwa sesuatu sedang berlangsung sebetulnya di dalam undercurrent politik, arus bawah politik gitu. Nah, sensor ini tidak dimiliki oleh istana, oleh kekuasaan. Jadi keributan-keributan kecil akan dipadamkan dengan cara yang sama, yaitu hajar, beku, segala macam tuh. Nah, kita bisa belajar dari teori-teori sosiologi, psikologi massa segala macam tuh. Kecepatan istana untuk mengendalikan situasi itu selalu terlambat. Dan bila faktor-faktor yang lebih strategis, soal ekonomi, soal daya tahan hidup, soal frustrasi karena COVID segala macam itu tumbuh bersamaan, maka udah berantakan seluruh yang disebut sistem keamanan kita. Itu sebetulnya, dan saya anggap badan-badan intelijen mungkin lagi ngetes arus itu ada apa tidak. Tetapi mudah-mudahan tidak terlambat. Dan fasilitas untuk mentes itu saya kira udah dilewati batasnya, sehingga orang mulai tunjukkan sikap membangkang, balelo, bahkan menantang kekuasaan dengan tangkap kami akan datang kalau Anda bahkan ikuti jejak Habib Rizik, kami akan datang aja ke Polda, lalu silakan interogasi kami itu dan tangkap aja. Nah, ini pemburukan demokrasi terjadi karena nggak ada fasilitas percakapan. DPR masih soal panggil-memanggil, minta keterangan. Nggak ada satu sikap otentik dari DPR untuk mengucapkan satu poin aja bahwa ini potensi berbahaya bagi bangsa. Kalau kalimat itu keluar dari pimpinan DPR, mungkin
istana masih ngeh itu. Tapi kita tahu juga itu satu nada DPR sama istana tuh. Beberapa partai yang beroposisi mungkin juga menghitung ini. Demokrat menghitung, PKS menghitung, tapi saya masih anggap masih ada 2 partai itu yang berupaya untuk mewaraskan akal pikiran bangsa ini. Ya, Harus. Bung Rocky, sebenarnya dulu ketika kita sama-sama 22 tahun yang lalu atau 23 tahun lalu kita bersama-sama berjuang, kemudian menumbangkan rezim Orde Baru dan kemudian bangun reformasi, saya tidak membayangkan bahwa 23 tahun kemudian, 20 tahun lebih kemudian kita menghadapi situasi yang sama lagi. Sebenarnya saya pengen melupakan semuanya ini dan bergabung dengan Anda, gitu, menikmati pemandangan Gunung Salak dan mendengar kicau burung itu. Tapi apalacur ternyata harapan saya itu masih jauh sekali bisa kita segera wujudkan, Bung Rocky. Ya, itu yang saya masih bayangkan tuh, 98, saya masih dosen, saya ajak mahasiswa untuk demo di parlemen, terus kita kabur ke arah Atma Jaya karena diuber-uber oleh Brimob segala macam tuh, bunyi pelor kiri kanan, tapi kita masih berupaya untuk selundupkan kuota kartu-kartu internet. Waktu itu masih pakai kartu yang bisa digesek-gesek itu, supaya mahasiswa punya jaringan itu, dan itu yang kita lakukan. Kalau sekarang sebetulnya kita tidak lagi ingin kejadian semacam itu kan memori perjuangan, dengan harapan bahwa perjuangan itu menghasilkan republik yang bermutu tuh. Republic of Hope. Ya, sekarang yang kita temukan adalah Republic of Fear, republik kecemasan. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Saya tidak kehabisan harapan gitu, karena kalau kita lihat nurani masyarakat seperti kita kemarin bahas, masih ada netizen yang bisa menyumbang sampai dalam angka besar miliaran rupiah dalam waktu sekejap dan sebagainya. Saya kira kita tidak boleh putus harapan. Masih tetap ada cahaya di ujung terowongan, Bung Rocky. Ya, masyarakat hatinya bercahaya. Yang hitam pekat itu adalah hati kekuasaan, dan mereka yang melumpuhkan akal pikiran bangsa ini. Baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Selamat menikmati hari Minggu dengan kontras politik yang luar biasa di negara kita ini.